Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Septia Putra, NIM 18053018. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas evaluasi hasil belajar ekonomi bersama Ibu Desi Susanti mengenai teknik dan prosedur penilaian. Dengan materi pertama yaitu merencanakan tes. Tes berasal dari bahasa Latin yang berarti alat untuk mengukur tanah. Tes adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan seseorang. Ketentuan pokok dalam perencanaan tes yang pertama yaitu evaluasi dilakukan terhadap semua hasil pengajaran. Yang kedua yaitu tes harus merefleksikan hal-hal yang menurut perkiraan mendapatkan tekanan tertentu dalam pelajaran. Dan yang ketiga yaitu hakikat tes harus merefleksikan tujuan yang hendak dicapai oleh tes itu. Hakikat tes harus merefleksikan kondisi administrasi di mana tes akan diadministrasikan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menyusun tes. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian sangat penting karena setiap tujuan memiliki penekanan yang berbeda-beda. Misalnya untuk tujuan tes, prestasi belajar, lingkungan materi, atau kompetensi yang ditanyakan atau diukur disesuaikan seperti untuk kuis atau menanyakan materi yang lalu, pertanyaan lisan di kelas, laporan pekerjaan praktik atau laporan praktikum, atau ujian praktik. Dan yang selanjutnya itu memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi merupakan acuan target utama yang harus dipenuhi atau yang harus diukur melalui setiap kompetensi dasar yang ada atau melalui gabungan kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu menentukan jenis dan alat ukur, yaitu tes atau non-tes atau mempergunakan keduanya. Untuk penggunaan tes diperlukan penentuan materi penting sebagai pendukung kompetensi dasar. Syaratnya adalah materi yang diajukan harus mempertimbangkan urgensi, wajib dikuasai peserta didik, kontinuitas merupakan materi lanjutan, relevansi bermanfaat terhadap mata pelajaran lain, dan keterpakaian dalam kehidupan sehari-hari tinggi UKRK. Langkah selanjutnya adalah menentukan jenis tes dengan menanyakan apakah materi tersebut diujikan secara tertulis atau lisan. Bila jawabannya tepat, maka materi yang bersangkutan tepat diujikan dengan bentuk soal atau urian. Bila jawabannya tidak tepat, maka jenis tes yang tepat adalah tes perbuatan, kinerja atau performan, penugasan atau proyek, hasil karya atau produk, atau lainnya. Menyusun kisi-kisi tes dan menulis butir-butir soal, beserta pedoman pensinkronnya. Dalam menulis soal harus memperhatikan kaidah penulisan soal. Selanjutnya prinsip dasar tes hasil belajar. Tes dapat mengukur secara jelas hasil belajar, mengukur sampel dari hasil belajar, mencakup bermacam-macam bentuk soal, didesain sesuai dengan kegunaan untuk mencapai hasil yang diinginkan, dibuat seandal mungkin. Selanjutnya yang terakhir yaitu digunakan untuk memperbaiki cara belajar siswa. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.